Hai sahabat Kompas Iman, bertemu lagi bersama dengan saya Joni. Saya Juita Gena. Saya Feran Kurnia Roti. Nah, pembinaan kita hari ini terkait dengan topik seputar Allah. Topik yang sangat menarik. Kita ada beberapa pertanyaan ini Kak Feran dari jemaat. Saya akan bacakan satu pertanyaan ya yang menarik. Dalam Alkitab, Allah itu memperkenalkan dirinya sebagai Bapa. Apakah dengan demikian Allah itu adalah laki-laki? Benar nggak ya? Silakan Kak. Benar nggak ya Allah itu laki-laki? Ya, memangnya pertanyaan ini sangat menarik untuk kita bahas, apalagi di zaman sekarang ini isu mengenai gender itu sangat-sangat disoroti. Nah, tetapi perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa di dalam usaha kita manusia untuk mengenal Allah, kita tidak boleh menyamakan Allah dengan sosok manusia yang terbatas. Ya. Nah, hal ini dikarenakan Allah itu sempurna dan tidak terbatas, benar kan? Nah, Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 4 ayat 24 bahwa Allah itu roh. Dengan demikian, Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Allah tidak bisa dibatasi oleh jarak, oleh ruang, oleh waktu, termasuk dia tidak bisa dibatasi oleh gender. Ya. Nah, meski kata Allah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, kata Allah ini secara konsisten mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru menggunakan bentuk kata maskulin, misalnya theos gitu ya. Namun ini bukan berarti kita dapat membatasi Allah dengan membuat Allah sebagai yang memiliki gender laki-laki. Nah, Allah menyatakan dirinya sebagai yang maskulin, tujuannya adalah untuk menolong manusia agar boleh mengenal Allah dengan lebih mudah. Misalnya nih ya, dengan Allah menyatakan dirinya sebagai yang maskulin atau sebagai Bapa, manusia akhirnya bisa tahu bahwa Allah itu adalah pemimpin yang memimpin umat manusia. Nah, Allah itu sebagai yang mengasihi manusia, sebagai Bapa dia mengasihi manusia seperti anaknya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin nggak ya kalau kita misalnya memanggil Allah itu dengan sebutan misalnya kebalikannya ibu gitu. Allah ibu ya, gimana ya itu kira-kira? Dengan mau menyampaikan bahwa ibu itu kan lebih penyayang, lebih kasih. Ada maksud-maksud tersendiri ya yang kita rasakan dari Allah. Apakah kita boleh memanggil Allah itu dengan Allah ibu? Tentu tidak. Nah, kenapa? Karena sebagai orang percaya nih, apa yang tertulis di dalam Alkitab, apa yang dinyatakan dan diperintahkan oleh Allah di dalam Alkitab melalui Tuhan Yesus Kristus, itulah yang harus kita ikuti, kita taati, kita teladani. Nah, ketika Kristus memanggil atau menyebut Allah sebagai Bapa, seperti yang ditulis dalam Matius 6 ayat 9 doa Bapa kami ya, di situ kan Bapa kami yang di sorga. Kristus menyebut Allah dengan Bapa kami yang di sorga. Maka kita pun sebagai orang percaya, kita pun harus memanggil atau menyebut Allah itu sebagai Bapa. Nah, inilah yang Kristus ajarkan kepada kita dan yang harus kita taati, kita teladani. Nah, sehingga dengan demikian, karena Kristus sudah meneladani hal itu, meneladankan hal itu kepada kita, kita harus meneladani Kristus, apa yang Kristus katakan sebagai Allah itu sebagai Bapa, maka nggak bisa lagi kita untuk ubah Allah ibu atau Allah sis, Allah broh gitu ya. Itu bagaimana ya? Ya, itu istilahnya itu sudah final begitu. Kita nggak perlu untuk mengubah, nggak ada andil kita untuk mengubah Allah itu sebagai Allah yang sesuai kayak, oh karena Allah itu seperti yang Ko Joni bilang tadi kan, mengasihi seperti seorang ibu, maka panggil Allah itu Allah ibu begitu ya. Suka-suka kita berarti manusia ya. Apa hak kita untuk mengatur Allah? Padahal Allah sudah menyatakan dirinya sendiri melalui Tuhan Yesus juga berkata bahwa Allah itu Bapa, disebut dengan Bapa. Terima kasih Kak. Ya, Kak Feren, ini juga pertanyaan yang menarik tentang banyak orang yang berpikir bahwa mengorbankan anak sendiri itu adalah mengorbankan anak sendiri kepada orang lain itu adalah perbuatan yang atau tindakan yang tidak terpuji. Nah, tapi Alkitab berkata bahwa mengorbankan anaknya sendiri itu adalah menyelamatkan manusia. Nah, bagaimana ini tindakan Allah seperti itu ya bisa diterima sebagai hal yang benar? Allah mengorbankan anaknya, benar atau enggak ya?
Nah, memang kalau kita lihat kata mengorbankan, apabila disandingkan dengan kata yang merujuk pada pribadi seseorang, misalnya ya, Joni mengorbankan Juwita, ya, itu tuh seringkali dikonotasikan sebagai hal yang negatif. Sehingga banyak orang yang kemudian menganggap hal itu sebagai suatu tindakan yang tidak baik atau tidak terpuji. Nah, padahal kenyataannya tidak semua hal dengan kata mengorbankan itu adalah suatu tindakan yang tidak baik atau tidak terpuji. Di sini kita perlu untuk memahami konsep mengorbankan yang benar, khususnya konsep bagaimana Allah mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Kira-kira nih ada satu ilustrasi yang sederhana, meskipun namanya ilustrasi nggak seutuhnya sama begitu ya. Nah, tapi untuk kita memahami konsep ini, kita mungkin bisa membayangkan bagaimana seorang ayah yang anaknya berprofesi sebagai seorang tentara perang. Karena tugas dan tanggung jawab sebagai seorang tentara, sang anak harus pergi berperang dengan risiko dia harus kehilangan nyawanya. Nah, dengan penuh kerelaan hati dan dengan kesadaran anak itu pergi berperang agar dia bisa melindungi negaranya, keluarganya, orang-orang yang dia sayangi. Anak itu rela melakukan hal tersebut demi untuk menyelamatkan banyak orang. Sang ayah yang mengetahui dan menyadari keputusan anaknya itu, dia kemudian mengizinkan anaknya untuk pergi berperang. Dalam hal ini, kalau kita pikirkan, dalam hal ini, bukankah sang ayah tersebut sedang mengorbankan anaknya sendiri untuk kepentingan yang lebih besar? Benar nggak? Nah, apakah tindakan sang ayah tersebut membuatnya menjadi pribadi yang jahat? Enggak ya, jawabannya sama sekali tidak. Malahan banyak orang menganggap hal tersebut sebagai tindakan yang luar biasa dan kemudian memuji sikap seorang ayah itu. Nah, kurang lebih seperti itu kalau kita mau memahami bagaimana Allah mengorbankan anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, tindakan Allah tersebut tidak didasarkan pada paksaan, tetapi merupakan kerelaan hati Allah Bapa dan Allah Anak untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Sama seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah tahu jelas nih ya, bahwa tanpa Allah mengorbankan anaknya Yesus Kristus, dan tanpa Tuhan Yesus sendiri yang turun langsung untuk menyelamatkan manusia yang semuanya telah berdosa, dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Selamatkan dirinya sendiri juga nggak bisa, apalagi dia menyelamatkan orang lain, benar kan? Makanya Allah mengorbankan anaknya. Jadi dengan demikian tindakan Allah mengorbankan anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa itu adalah suatu tindakan yang terpuji dan dapat diterima dengan benar. Kira-kira seperti itu. Wah, saya pikir jelas sekali ya. Ilustrasinya juga menolong saya untuk bisa melihat bagaimana besarnya kasih Allah kepada dunia ini. Ada pertanyaan yang terakhir, Kak Feren. Boleh, ini pertanyaannya rada susah. Dalam pemahaman umum kita, diskriminasi adalah hal yang salah. Meskipun demikian, Alkitab sepertinya memperlihatkan bahwa cara Allah memperlakukan orang Kristen berbeda dengan mereka yang tidak Kristen. Nah, kita diperlakukan seperti anak, sedangkan yang lain seperti musuh atau seteru. Nah, apa tindakan Allah yang berbeda pada orang percaya dan tidak merupakan sebuah diskriminasi? Gimana, Kak? Nah, tentu ini orang Kristen yang dimaksud dalam pertanyaan ini orang yang percaya kepada Allah, ya kan? Yang meyakini Allah, yang hidup sesuai dengan kehendak Allah, ya kan? Nah, satu hal yang perlu kita ingat bahwa Allah adalah satu-satunya pribadi yang tidak pernah mendiskriminasi. Itu yang perlu kita ingat. Alkitab sendiri mencatat begitu banyak kisah atau peristiwa yang menunjukkan belas kasihan Allah kepada umat manusia dan tindakan Allah yang tidak mendiskriminasi siapapun. Nah, secara khusus tindakan Allah yang mengasihi dan tidak mendiskriminasi ini dapat kita lihat dalam inkarnasinya menjadi manusia, Yesus Kristus ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus itu ada di dalam dunia, jelas dia sangat memperjuangkan hak dan mengangkat derajat setiap orang. Yesus menolong mereka yang terpinggirkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Seperti contohnya ya, mereka yang sakit kusta.
pendarahan. Nah kan kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, di dalam kitab Injil-Injil, mereka yang kemudian sebagai contohnya perempuan Samaria yang berdosa dan orang-orang yang berdosa lainnya. Di situ juga Yesus itu tidak mendiskriminasi orang yang kalau kita baca di dalam Injil-Injil itu ada yang disebut non-Yahudi. Ya kan, non-Yahudi. Nah, semua ini menunjukkan bahwa Allah mengasihi umat manusia dan tidak melakukan diskriminasi terhadap siapapun juga. Bahkan ya, Yesus sendiri mengatakan sekaligus menyatakan dalam Matius 5 ayat 45 bagaimana Allah itu tidak melakukan diskriminasi. Matius 5 ayat 45 berkata begini, "Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Nah, ini menjadi salah satu bukti bahwa Allah itu tidak mendiskriminasi. Allah sendiri menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, terkait tindakan Allah yang tampaknya memperlakukan orang-orang lain yang bukan umatnya seperti musuh atau seterunya, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, hal ini bukanlah suatu tindakan diskriminasi, tetapi merupakan suatu tindakan yang menyatakan keadilan Allah. Kita tahu kan bersama bahwa Allah adalah pribadi yang adil. Ketika manusia tidak mau percaya kepadanya, tidak mau bertobat dan memilih untuk terus-menerus hidup dalam dosa, maka ada penghukuman atau ganjaran yang akan manusia itu terima dari Allah. Benar enggak? Nah, sedangkan kalau manusia itu mau datang kepada Allah, percaya kepada Allah, bertobat dan hidup benar di hadapan Allah, maka ada belas kasih Allah kepada manusia itu. Allah akan menunjukkan belas kasihannya kepada manusia itu. Ada keselamatan yang akan Allah berikan, yang akan diperoleh manusia itu daripada Allah. Hal ini selaras dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, jadi bukan berarti tindakan Allah yang tampaknya memperlakukan umatnya seperti anak, sedangkan yang bukan umatnya seperti musuh atau seteru, itu adalah tindakan diskriminasi. Tetapi itu adalah bentuk tindakan kasih dan keadilan Allah. Ya, kira-kira demikian. Ya, oke, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya, cukup menarik pembahasan kita ini mengenai tentang Allah, dan kita akan mengakhirinya. Dan selamat menyaksikan untuk video selanjutnya. Dan jika saudara-saudara terberkati mengenai video ini, silakan men-share-nya bagi teman-teman yang kita kasihi. Tuhan Yesus memberkati.